Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi adabe santri kang kaping pindho iku yajtahidu nemen-nemeni, bersungguh-sungguh. Adab yang kedua itu ada kesungguhan. Ayyakuna ingin to ono sapa asy-syaikhu syekh kiai iku mimman termasuk saking wong iku lahu tetep kedue man minal ulumi syar'iyati saking ing atase pira-pira ilmu syariat. Tamamut tilai utawi sempurnane ningali, menelaah, kesempurnaan menelaah. Walahulan iku tetep kedue syekh mimman yusaku bihi, mimman saking wong yusaku kang kena dipercaya bihi kelawan sapa bihi man min masyayikhi asrihi saking pira-pira syekh yai mangsane man. Kasratu bahsin utawi akeh pembicaraan, pembahasan, kajian, studi, wa tulul ijtima'in lan suwene kumpul, punya track record dalam berbagai pertemuan. Lamiman ora saking wong akhadha kang ngalap sapa man, tidak orang yang mengambil al ilma ing ilmu an butunil auraqi saking pira-pira jerone pira-pira lembaran, tidak mengambil ilmu dari lembaran-lembaran kertas atau slide. Wala yu'raf lan ora den kenal sapa man bis suhbatil masyayikhil huddaqi kelawan barengi menyertai kiai-kiai kang cerdas. Kala ngendika sinten Imamuna Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man tafaqqaha min butunil kutubi dhayya al ahkam. Man utawi sapane wong tafaqqaha kang belajar fikih sapa man min butunil kutubi saking jerone pira-pira kitab, lembaran-lembaran kitab, dhayya mongko nyak-nyakake sapa man al ahkama ing pira-pira hukum tekstualis. Jadi yang kedua ini kaitannya dengan reputasi keilmuan kiai yang dipilih, ya. Adabnya santri kaitannya dengan kiai atau pelajar terhadap guru, mahasiswa terhadap dosen. Ini kaitannya dengan milih. Jadi memilih dalam konteks kajian keagamaan khususnya atau umum aslinya, ya, itu orientasinya pada orang yang punya orientasi keilmuan
didasarkan pada syariat. Jadi ilmu-ilmu syariat itu yang ngerti. Jadi tinggal nanti spesifikasi, spesialisasi. Misalnya kalau ngajarnya itu ilmu kedokteran, ya tetap harus ngerti caranya wudhu toh. Nah, jadi dosen ilmu kesehatan itu ya dalam konteks Islam itu juga harus ngerti caranya wudhu, caranya bersuci, ngerti mana najis, mana suci. Nggak ada guru kok orang ngerti caranya wudhu, itu padahal muslim nggak boleh loh alasan, oh saya kan ngajarnya olahraga, jadi sholatnya keliru kan nggak apa-apa. Loh iya toh, kok sholat keliru kok nggak apa-apa? Ya, ini kok kayak anteng banget. Ini mulai. Oh, syukur. Didengarkan ya. Jadi santri adabnya, kalau punya adab konteks dalam konteks pemilihan kiai itu, kalau kemarin itu kan sudah dilakukan survei dan istikharah. Ya, serta ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Nah, yang kedua ini santri harus bersungguh-sungguh mencari guru yang memiliki pandangan keilmuan tentang syariat. Ya, syariat. Syariat ini kalau dalam ini apa taklim kemarin itu ya ilmu hal itu. Kalau dia ini yang diajarkan tidak Islamic Studies, tidak kajian keislaman. Tapi kalau kajiannya kajian keislaman itu harus sempurna, tamamut tilain. Ya, melakukan kajian terhadap ilmu syariat yang sempurna. Nah, tapi kalau ahlinya itu misalnya biologi, kimia, fisika, matematika, tetap harus punya dasar keilmuan, ilmu hal di bidang syariat. Paling tidak itu ya, punya pengertian atau penguasaan terhadap toharoh, bersuci. Ini ben menungso muslim ya, setiap orang yang menyatakan dirinya Islam itu harus ngerti tentang toharoh. Ini najis, ini suci. Bagaimana mensucikan benda yang kena najis, mutanajis. Mana benda yang benar-benar najis, mana benda yang mutanajis. Nah, itu kudu ngerti. Tidak boleh karena alasan saya guru olahraga, saya nggak ngerti najis. Itu nggak boleh. Harus ngerti. Cara mensucikan benda najis itu gimana? Nah, sudah tahu caranya sholat. Lo cari guru orang bisa sholat, ya. Kecuali dia nggak muslim, gurunya orang Islam, ngajar olahraga, tidak Islam, ya nggak sholat, ya nggak wudhu, ya, gitu. Tapi kalau gurunya itu Islam, dipilih, wah nggak ada yang bisa sholat ini gurunya ini. Ya sudah, yang paling baik di antara ini, yang paling dekat di antara guru-guru yang ada. Ini apa, pendidikan merdeka, perguruan tinggi merdeka itu antara lain nanti ini peran-peran individu untuk mencari itu lebih banyak. Tidak ditentukan oleh lembaganya, tapi ditentukan oleh ini yang bersangkutan. Jadi lembaga memberi rambu-rambu. Jadi nanti orang ini bisa atau boleh kuliah di luar prodinya. Ya, di luar prodinya. Jadi misalnya belajar atau mengambil mata kuliah apa kaitannya dengan studi Al-Quran.
Itu di fakultas lain ada ini nyari. Nah, asal masih ada ruangannya, masih cukup. Jadi makanya cepat-cepat ininya daftar. Karena kalau melebihi dari kapasitas ruang nggak bisa masuk. Nah, kecuali nanti kalau online itu ya, perkuliahannya online, sehingga batasannya mungkin agak beda dengan ruangan. Itu pun tetap ada batasan. Nah gitu. Jadi milih mana itu yang. Nah, ilmu apapun ya. Wah, saya ngajarnya ini metodologi penelitian. Ya metode penelitian, tapi harus yang bersangkutan mengerti tentang halal haram. Masa orang ngerti? Oh, lah, Bapak kok ini minum minuman keras? Loh, apa haram? Loh, apa Bapak nggak tahu? Oh, haram toh. Loh, gitu nggak boleh. Harus tahu makanan-makanan yang boleh dimakan halal dan mana makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Itu namanya ilmu hal. Nggak boleh punya alasan saya tidak ngajar ini keislaman, studi keislaman. Nah nanti kalau dia tuh ngajarnya Islamic Studies ya, maka dia harus menguasai betul di bidangnya. Pokoknya mengajar apapun harus dikuasai dengan baik. Standarnya itu apa? Standar bahwa dia itu memiliki dasar keilmuan yang memadai. Ini dalam konteks sosial itu mimman yusaku bihi min masyayikhi asli. Dia itu termasuk orang yang diakui, ya. Jadi capable, acceptable. Jadi dia mampu dan diterima, ya, diterima oleh orang, ya kayak ini ya, mencari bupati. Jadi dia mampu dan dipilih. Dipilih. Anda pilih, wah ini bagus ini, dan saya cocok tak pilih. Dia diakui reputasinya di saat itu. Jadi misalnya, saat ini dia dipercaya untuk menjadi anggota atau pengurus Ikatan Sarjana Ilmu Syariah atau Ikatan Sarjana Ilmu Dakwah umpama, ilmu komunikasi, ilmu politik. Itu bentuk dari pengakuan di masanya. Tapi orang tahu belas, ilmuwan kok belas, nggak ada pengakuan, ya pengakuan di lingkungannya, itu berarti belum terpercaya, belum diakui, belum diterima kehadirannya sebagai orang yang punya kemampuan, kompetensi. Ya, itu indikatornya. Yang kedua, dilibatkan dalam kajian-kajian. Kalau yang pertama itu terlibat dalam organisasi keilmuan, organisasi profesi, ini profesional, organisasi ini keilmuan profesional. Ya tadi itu ilmu, ikatan sarjana atau ini komunitas studi sosial keagamaan. Itu berarti sudah diakui keberadaannya. Nah yang kedua itu kathratu bahsin, punya kajian yang banyak, penelitian tentang apa, ya apa saja nggak apa-apa. Nah ini luar biasa Mbak Hasyim Asy'ari ini. Ya, hadratus syekh ini kathratu bahsin,
melakukan kajian. Nah sekarang banyak kiai yang tidak melakukan kajian, tidak penelitian, tidak nulis. Ya ini Kasratul Bakhtin ini harus ya punya karya tulis. Gampang itu ya punya karya tulis. Bentuknya penelitian, laporan penelitian, atau bentuknya buku, atau jurnal, atau apa saja. Ya. Jadi kiai dibawa kepada tradisi akademik yang lebih unggul. Ini zaman itu loh. Sampai sekarang aja banyak kiai yang nggak melakukan studi kok, kajian ini dalam bentuk karya tulis yang bisa dibaca oleh orang lain. Sampai sekarang banyak. Kalau suruh ceramah banyak kiai. Ya. Oh yang mahir-mahir ceramahnya, tapi dalam konteks tulisan tidak banyak. Kajian apa gitu ya banyak ya gitu. Nah, ini indikator yang kedua. Yang ketiga, tulul ijtima'. Orang yang punya ini pertemuan-pertemuan. Kalau yang pertama tadi organisasi profesi ya, yang sini ini pertemuan-pertemuan halaqah, seminar, apa simposium, kongres, muktamar, gitu. Terlibat di situ.